Jemaat terkasih, Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mau bersyukur hari ini. Nggak berasa ya saudara, sebentar lagi kita memasuki penghujung tahun 2021. Banyak hal yang sudah kita lewatin dari bulan ke bulan, hari ke hari. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Itu semua karena Tuhan baik sekali buat saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan teramat baik dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami datang dengan segenap kerinduan kami. Kami datang Tuhan membawa syukur kami Tuhan, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau urapi segenap hati kami, layakan kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, bahwa kami lebih lagi Tuhan menikmati kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau persembahkan, kami berikan yang terbaik hanya buat Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, Rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan, Segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi dalam setiap kehidupan kami. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna,
ada yang berdiam pagi ini, sembah Tuhan, naikkan syukurmu buat Tuhan, karena Allah lebih mengasihi kita. Haleluya. Oralapaya sinaralapaya se. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau. Ku bersyukur Tuhan, Allah yang dahsyat. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Allah kami tinggikan, layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Bapa. Saat satu dua orang berkumpul Tuhan untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Kau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Dan Kau berikan sukacita dalam hati kami Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini dengan bawa berkat besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersorak-sorai, kami menari buat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siap menari buat Tuhan? amin. Siap menari buat Tuhan? Amin. Bagi kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bentar Bapak Ibu ya. Nanti ketika kata-kata soraklah haleluya, ikutin saya ya. Hadap ke sana. Semua hadap ke sana. Soraklah haleluya. Gantian hadap sana. Soraklah haleluya. Ke depan. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan dulu depan belakang. Menari buat Tuhan jangan malu-malu gitu. Coba semuanya ya, kita sepakat kita menari buat Tuhan ya. Amin. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak,
ya saudara ya. Hadap sana, soraklah. Soraklah haleluya. Lagi, soraklah haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Masih mau muji Tuhan begini? Amin. Hatiku percaya karena Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Kaulah menara dan kota perlindungan. kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu kami percaya. Padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau bersyukur. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan sekali lagi dengan iman kita. Mujizatnya. Amin. disediakan Kami percaya Tuhan. bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin Tuhan. Kami percaya pujian ini Tuhan, bahwa tidak ada satupun hal yang mustahil bagimu. Mujizat-Mu selalu tersedia bagi kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepadamu, orang-orang yang sungguh Tuhan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Kami ingin rindu Tuhan, Engkau mendapati kami pribadi-pribadi yang seperti itu Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau sangat suka, Engkau sangat menantikan orang-orang yang datang kepadamu dengan mengakui segala keterbatasan kami, dengan mengakui segala kemampuan kami yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, dan mengakui bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Engkau menghargai orang yang rendah hati, Engkau menghargai orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau mengurapi pemberitaan firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu sanggup menjamah, sanggup melawat Tuhan setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita bisa kembali melayani di tempat ini. Selalu bersuka cita bertemu dengan orang-orang yang bersemangat di tempat ini. Puji Tuhan, Igo sudah main drum. Jadi nggak ada alat musik yang nganggur, saya lihat ya. Tuhan pasti sediakan. Amin. Kita siapkan diri, kita siapkan wadahnya, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Amin. Tuhan akan bangkitkan pemusik-pemusik, pelayan-pelayan yang lebih banyak lagi di tempat ini. Haleluya. Bulan ini gereja kita punya tema besar, terpilih untuk menikmati janji-janji Allah. Dan minggu lalu kita sudah belajar mungkin ya Pak Gembala ya, janji pemeliharaan dari Allah. Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai janji hal-hal yang mustahil bagi kita. Janji hal-hal yang mustahil bagi kita. Saya percaya agama apapun pasti punya yang namanya Allah. Betul? Allah itulah sosok yang mereka sembah. Ya. Nah, pribadi yang dianggap dan disembah sebagai Allah itu setidaknya harus punya, menurut saya, setidaknya harus punya kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia harus sosok yang tidak terbatas. Amin? Allah ya. Lalu yang kedua, dia dapat melakukan segala sesuatu. Betul? Yang ketiga, dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau enggak, kalau yang kita sebut Allah itu levelnya sama-sama aja dengan kita yang menyembah dia. Mau gak kira-kira kita menyembah dia? Enggak ada lebihnya ya, buat apa? Gitu ya. Oleh karena itu sosok tersebut baru pantas dianggap sebagai Allah kalau dia punya minimal 3 kriteria itu. Ya. Agama apapun, kepercayaan apapun, sosok yang disembah sebagai Allah itu pasti dia punya level yang
jauh lebih tinggi, yang dianggap bisa memenuhi segala keinginan, kebutuhan, dan sosok yang lebih berkuasa ya dari orang-orang yang menyembah dia. Nah demikian juga dengan Allah yang kita sembah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya, percayakah saudara kalau Allah yang kita sembah, yang namanya siapa? Yesus Kristus, ya. Yang namanya Yesus Kristus itu mampu mengerjakan hal-hal yang mustahil bagi kita. Hal-hal yang di luar nalar berpikir manusia. Percaya saudara? Pasti saya percaya, kita semua jawab percaya. Ya. Dia bukan hanya menjanjikan hal-hal yang mustahil itu, tapi dia juga telah, dia sedang, dan dia akan terus mewujudkan hal-hal tersebut. Hal-hal yang mustahil itu di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Ya. Dia telah buktikan bahwa dia berkuasa mengalahkan setan dan segala penyakit. Kalau kita baca di Alkitab, perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ya. Kita baca di Alkitab karya-karya Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia ini. Kita lihat dia berkuasa mengalahkan setan dan segala penyakit. Siapa yang bisa mengalahkan setan? Ada yang bisa mengalahkan setan? Manusia mah kalah sama setan, betul gak? Kalau nggak ada Tuhan. Jadi yang ngalahin setan siapa? Tuhan, ya. Berkuasa mengalahkan segala sakit penyakit. Siapa yang bisa nyembuhin segala sakit penyakit? Tuhan. Setan bisa? Enggak bisa. Semu, saya bilang semu. Dia kayaknya bisa, tapi nggak lama sakit lagi. Betul gak? Ya. Manusia cuma bisa ngetes. Dokter yang paling canggih pun dengan segala kemampuan intelektualnya, pengalamannya yang bejibun, cuma bisa memprediksi, sifatnya memprediksi, berusaha. Pakai obat ini coba, penemuan baru nih. Pas dicobain ada yang sembuh, ada yang enggak. Sifatnya enggak pasti, ya. Sifatnya enggak pasti. Allah kita juga berkuasa atas alam semesta. Apa buktinya? Bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Dia meredakan apa? Angin ribut. Ya. Waktu murid-murid takut, Tuhan Yesus buktikan. Angin ribut aja, gelombang aja, diem sama dia. Reda. Sampai murid-murid bingung. Ya. Murid-murid bingung di dalam Lukas 8 ayat 25. Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Dan dia juga buktikan bahwa dia berkuasa melakukan mujizat-mujizat. Ya, begitu banyak bukti-bukti mujizat di dalam Alkitab. Ya, mengubah air menjadi anggur. Air kok bisa jadi anggur? Kalau manusia bisa gak? Bisa, ilusi doang tuh, ya, ilusi kayak Deddy Corbusier, nembus tembok Cina, ilusi doang. Jadi mata manusia tuh ditipu, dikaburkan. Tapi Tuhan Yesus beneran ini, air yang tadinya air, Tuhan Yesus rubah jadi anggur. Bahkan anggur yang paling top lagi, ya. Lalu Yesus memberikan makan 5.000 orang, yang tercatat tuh laki-laki, belum anak-anak sama perempuan. Ya, 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita semua tahulah, ini kisah terkenal. Ya, dia melakukan mujizat-mujizat menunjukkan kealahannya. Ya, lalu dia juga yang terakhir berkuasa, ini yang paling mantep nih, berkuasa atas apa? Maut. Berkuasa atas maut. Buktinya apa? Tuhan Yesus enggak kalah, enggak takluk dengan kematian. Dia bangkit dan naik ke surga.
Yang percaya katakan amin. Ini semua bukti, sebagian bukti ya, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bergerak, yang bekerja di dalam dimensi kemustahilan. Amin. Oleh karenanya enggak salah kalau Bapak Ibu Saudara tadi saya tanya, percaya gak Yesus Kristus Allah yang kita sembah, dia mampu mengerjakan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang di luar nalar berpikir manusia. Bapak Ibu Saudara percaya, memuji Tuhan. Lalu pertanyaannya yang menjadi masalah adalah kenapa saat kita diperhadapkan, atau kenapa kebanyakan manusia, kebanyakan orang-orang percaya ya, saya bilang, kebanyakan orang-orang percaya saat kita diperhadapkan pada hal-hal atau pergumulan-pergumulan yang berat, ya, bahkan sepertinya di luar kemampuan kita. Kita kan sering mungkin ya, sering berdoa, Tuhan aku udah nggak sanggup kalau kayak gini, aku nggak sanggup Tuhan. Tuhan kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa ini semua bisa terjadi? Ya, di sesuatu yang terjadi sepertinya di luar kemampuan kita. Bahkan kita sudah menganggapnya itu mustahil. Kenapa kita tidak bisa mempercayai Dia bahwa Dia sanggup menolong kita? Banyak orang-orang percaya punya masalah yang sama. Percaya Tuhan Yesus berkuasa, percaya Allah yang kita sembah berkuasa, amin, puji Tuhan. Masalah datang, melempem. Lupa dia punya Tuhan. Lupa dia punya Tuhan yang berkuasa. Ya. Dia cuma aktifin Tuhan tuh kalau ada sesuatu yang dia perlu, dia pengen gitu ya. Padahal kita tahu apa yang kita inginkan belum tentu semuanya bisa terwujud. Tapi Tuhan berikan apa yang kita butuhkan. Amin. Kita seringkali mengukur kemampuan Allah dengan daya berpikir kita yang terbatas. Sehingga kita mulai memilah-milah. Ini bisa lah gue lakukan. Kita nggak mau melibatkan Tuhan. Ya, kita nggak mau melibatkan Tuhan. Sampai akhirnya kita bilang, kayak nggak mungkin nih. Kayak nggak mungkin nih. Gue bisa dapat kerjaan tahun ini. Kayak nggak mungkin nih gue bakal naik jabatan. Kayak nggak mungkin nih anak gue bisa kuliah. Kayak nggak mungkin nih gue bisa beli rumah tahun ini. Mustahil lah, mimpi lah. Gue aja kerja masih serabutan gini, mimpi punya rumah. Hati-hati saudara kalau bicara seperti itu. Ya, kata anak saya tuh kalau gurunya sering ngomong, perkataan adalah doa. Ya, hati-hati saudara. Ya, kita punya Allah yang bekerja di dalam dimensi kemustahilan. Katakan amin. Kalau kita percaya, maka artinya tidak ada satupun perkara yang tidak dapat Dia lakukan. Dia Allah yang tidak terbatas, Dia dapat melakukan segala sesuatu, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas alam ini, Dia berkuasa atas hidup kita, Dia berkuasa atas masa depan kita. Dia yang memegang masa depan kita dikatakan dalam firman Tuhan. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk kita takut, tidak ada alasan untuk kita tidak percaya. Karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Ya. Stop mengukur kemampuan Allah dengan daya pikir kita yang terbatas. Amin. Saat kita mulai mengukur kemampuan Allah, kuasa Allah dengan daya pikir kita yang terbatas, itu secara tidak langsung kita sudah mengkerdilkan Tuhan yang kita sembah. Ya. Kita sudah membatasi kemampuan Tuhan yang kita sembah. Kalau Dia cuma bisa bekerja di dalam hal-hal yang mungkin bagi kita, maka sekali lagi saya katakan Dia tidak pantas untuk disebut Allah. Betul? Sosok Allah harusnya membuat kita takjub. Betul? Sosok Allah harusnya membuat kita terkagum-kagum. Ya. Membuat kita wow. Seberapa sering Bapak Ibu Saudara kagum sama Tuhan?
Saya seringkali kagum sama Tuhan. Saat saya sedang kagum-kagumnya sama Tuhan, saya cuma bisa bilang, wow Tuhan, Kau luar biasa, Kau luar biasa. Benar banget kata firman Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu saya sering sekali ngalamin seperti itu dan saya cuma bisa, wow Tuhan, Kau luar biasa. Oleh karenanya saat ini yang mungkin sedang ragu akan sesuatu, akan kuasa Tuhan, apapun pergumulan kita, mari persiapkan hati kita untuk kita kagum sama Tuhan. Karena ada yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Kita percaya Dia Allah yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Jangan kerdilkan Dia. Jangan batasi kuasanya. Ya. Lukas 1 ayat 37. Dikatakan di sana, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Kalau kita baca dari ayat 34, ya, kita baca ayat 34. Kenapa bisa ada kata-kata itu? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena Maria sempat meragukan apa yang mampu Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Karena Maria mulai berpikir dengan pikirannya yang terbatas. Apa kata Maria? Kata Maria kepada malaikat itu, Lukas 1 ayat 34, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, ya kan? Kuasa Tuhan ditarik ke dalam pikirannya dia, yang terbatas. Bayangin sesuatu yang besar, yang gede, nggak terbatas, kita masukin ke otak kita yang cuma secuil, ya, pasti nggak nyampe. Ya. Makanya saat Maria menarik kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan yang tak terbatas itu kepada pikiran yang terbatas, dikatakan oleh malaikat Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil gak seorang wanita hamil, belum bersuami, dikatakan hamilnya karena Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Ya, seringkali agama-agama seberang kan mencoba mengerti pemahaman ini dengan pikiran mereka yang terbatas. Mana mungkin. Ya memang, sorry kalau lu punya Allah yang melakukan hal-hal yang mungkin, gue punya Allah yang melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Katakan amin. Gue punya Allah yang terbatas, jadi sorry kalau lu gak bisa ngerti. Karena memahami Allah gue ini harus pakai iman. Ya, memahami Allah gue ini, Allah yang aku sembah ini, gak bisa dengan pikiran kita yang terbatas. Kalau dia cuma bisa melakukan pada dimensi hal-hal yang mungkin bagi manusia, buat apa gue sembah dia? Betul gak? Ya kan? Percuma. Musyrik katanya. Ya. Nah, bahkan lebih lagi, ya, bukan hanya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di Markus 9 ayat 22 sampai 24. Ini levelnya naik lagi nih, ya. Bagi Allah memang tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 22 sampai 24. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat, ini ada seorang ayah, seorang bapak bawa anaknya, ya, yang bisu ya, kalau nggak salah bisu. Nah dia bilang, sebab itu jika engkau, dia sudah datang ke murid-murid Tuhan Yesus, tapi ternyata nggak bisa sembuh, ya. Lalu dia bilang, sebab itu jika engkau dapat, kalau bisa nih, kalau lu bisa, gitu ya. Kalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Lalu jawab Yesus apa? Wah,
Ngenyek nih katanya, kata Tuhan Yesus ya. Katamu jika engkau dapat, lu kenal gua apa enggak? Gitu loh. Lu tahu gua siapa gak sih? Kasarnya begitulah ya. Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya. Tadi kan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah ini levelnya naik lagi nih. Udah benar, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi kita harus naik level. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi yang pertama, kita bersyukur kita punya Allah yang dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Tapi yang kedua, kita harus sampai ke level ini. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Apakah saya dapati orang-orang yang percaya di tempat ini? Amin. Oleh karenanya berarti tidak ada yang mustahil saat kita percaya. Apa impian Bapak Ibu Saudara saat ini? Apa impian anak-anak muda di tempat ini? Apa impian Bapak Gembala di dalam pelayanan di tempat ini? Percayalah, tidak ada yang mustahil saat kita percaya. Bagian Allah, Dia telah membuktikan bahwa Dia dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, amin. Dan bagian kita yang harus kita kerjakan adalah percaya bahwa tidak ada yang mustahil saat kita sungguh-sungguh percaya. Saat kita kurang kepercayaan, katakan aku percaya Tuhan. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Seringkali kepercayaan kita digoncang, digoyang Bapak Ibu Saudara. Iblis tahu kelemahan kita. Iblis senang saat kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Iblis senang saat kita mulai mengukur kekuatan dan kemampuan Tuhan dengan otak kita yang terbatas ini. Sehingga banyak anak-anak muda kehilangan mimpi mereka. Gak bisa mencapai mimpi mereka. Banyak orang-orang terhambat di dalam mencapai keinginan-keinginan mereka. Kenapa? Karena mereka melihat kondisi mereka saat ini. Gak mungkin lah gue miskin. Mana mungkin gue jadi bos besar. Mana mungkin gue bisa punya perusahaan. Jangan mimpilah, gue bisa kerja aja udah syukur. Seberapa sering kita dengar orang yang bicara seperti itu. Ya. Gak mungkin lah gue bisa kuliah di luar negeri. Orang bapak gue aja sekolah gak lulus. Ya. Jangan batasi kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan. Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan di situ. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ya, lagi-lagi orang-orang percaya, yaitu kita, saudara dan saya. Mereka dikatakan apa? Akan mengusir setan-setan demi namaku. Ini hal-hal yang mustahil nih. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, orang Jawa bisa ngomong bahasa Korea. Ya, tiba-tiba nih nggak kursus nggak apa gitu ya. Orang Manado bisa tiba-tiba ngomong bahasa Mandarin. Ya. Belum lagi bahasa-bahasa roh yang tidak dimengerti manusia. Mereka akan apa? Memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut. Ada yang berani coba? Ya. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Siapa yang pernah doain orang sakit, tumpang tangan orang sakit dan orang itu sembuh? Atau malah meninggal? Ya. Berarti saudara punya roh pencabut nyawa itu. Kalau yang saudara yang udah gak tahan hidup di dunia ini, panggil dia. Ya. Nah, dari hal ini kita tahu bahwa agar janji-janji akan hal-hal yang mustahil itu bisa terjadi dalam hidup kita.
ada dua hal yang dituntut dari kita Bapak Ibu Saudara. Yang percaya adalah, yang pertama adalah iman untuk percaya. Ya, iman untuk percaya. Apakah cukup sampai di situ? Enggak cukup saudara. Tadi saya tanyain, percaya gak? Percaya. Tapi apakah masalah itu selesai? Semua itu datang dengan sendirinya? Enggak saudara. Yang kedua adalah iman untuk bertindak. Katakan iman untuk bertindak. Yang pertama iman untuk percaya. Yang kedua iman untuk bertindak. Jadi setelah kita percaya, kita harus bertindak. Percaya doang, enggak bertindak, sama aja kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kalau kita percaya tapi kita tidak bertindak, enggak akan hal yang kita impikan itu, hal yang kita rindukan itu kucuk-kucuk datang ke kita. Kita harus berani bertindak. Nah, hari ini kita mau sedikit belajar dari kisah Daud, ya, kisah Daud di awal-awal dia diurapi oleh diurapi untuk menjadi raja, maksud saya. Di awal-awal dia diurapi untuk menjadi raja, ya. Perjalanan iman Daud sesungguhnya kalau kita baca di dalam 1 Samuel, ya, 1 Samuel, ini kisah yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Saya senang sekali baca kisah Daud. Banyak hal yang mustahil, betul? Ya, banyak hal yang mustahil. Perjalanan iman Daud dimulai dari kesetiaannya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab hariannya dia. Ya. Kalau kita baca dari perkara-perkara yang kecil sepertinya remeh, ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Ya. Daud ini seorang apa? Gembala. Daud ini seorang gembala. Masih muda. Katanya masih kemerah-merahan, ganteng lagi. Mungkin kayak artis Korea ya. Ganteng, elok parasnya katanya. Ya. Elok parasnya, masih kemerah-merahan. Ya, masih belum pengalaman lah. Katanya apa? Menggembalakan kambing domba cuma 2-3 ekor. Coba lihat 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 28. Ya. Kata Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Banyak gak? Enggak ya. Kalau gembala, namanya gembala, cuma 2-3 ekor mah kecil ya. Suka kita lihat kan gembala, waduh banyak bener, lari kesana kemari itunya, tapi dia nurut aja. Dengar suara gembala dia nurut, bisa ngerubung, ngumpul, baris. Ya. Nah ini Daud cuma menjadi gembala kambing domba 2-3 ekor. Tapi Daud setia gak? Setia. Daud setia melakukan apa yang dipercayakan oleh bapaknya. Ya, menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor itu di Bethlehem. Hal ini, perkara-perkara kecil ini, hal-hal yang dilakukan Daud di dalam keseharian yang sepertinya remeh, tapi ternyata telah melatih Daud menjadi pribadi yang tangguh dan pemberani. Ya. Ternyata saat dia menggembalakan kambing yang 2-3 ekor itu, tetap aja harimau, singa, beruang itu tertarik. Ya, satu aja dia tertarik, apalagi ada 2 atau 3. Ancamannya sama gak? Sama. Ya, jadi Daud nggak menganggap bahwa cuma 2-3 ekor, biarin aja lah.
hilang deh, gitu. Ya. Daud menganggap serius, Daud setia pada perkara-perkara yang remeh, yang kecil, sepertinya remeh, ya. Dan itu semua telah membentuk dia. Saat ada singa dikatakan, saat ada harimau, beruang, dia lawan, dia bela itu 2-3 ekor itu. Ya. Dan keberanian Daud ini bukan karena dia rasa dia hebat loh saudara. Tapi karena dia tahu dan dia percaya akan kehebatan Allah yang disembahnya. Daud gak cuma berdoa, Tuhan lindungi kambing dombanya. Ada beruang, ada singa, harimau, udah siap menerkam. Tuhan lindungi, Tuhan lindungi. Enggak, dia lawan. Ada tindakan yang dia lakukan. Ya, ada tindakan yang dilakukan Daud. Dengan dasar apa? Bukan karena dia percaya dia hebat. Dia percaya Tuhan beserta dengan dia. Amin. Ya, dia percaya saat dia lawan, dia lakukan satu tindakan pembelaan sebagai seorang gembala yang setia. Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Ya. Jadi ada iman untuk percaya dan iman untuk bertindak. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 dikatakan di sana. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka diapain? Hamba Daud dikejar. Aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Luar biasa. Seorang anak muda yang katanya kemerah-merahan, gak ada pengalaman, cakep. Mungkin orang nganggepnya gak berani susah ini, gak berani kotor ini, ya. Cuma bikin repot aja, tapi enggak loh. Dia ceritain, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Ya, saat dia dengar Goliat mengancam, tentara-tentara Israel bahkan bukan hanya mengancam, meremehkan, mengejek dan mengolok-olok, ya. Daud yang marah, bukan tentara-tentara itu yang marah. Daud yang marah, ya. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup, ya. Kenapa Daud percaya? Kenapa Daud berani? Daud bukan cuma berani ngomong doang, ya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya. Awalnya betapa Daud diremehkan. Waktu dia datang ngantar kue disuruh papanya, ini buat abang-abang, ada 3 kakaknya yang dikatakan sudah ikut Saul berperang udah lama, orang-orang yang berpengalaman Bapak Ibu Saudara. Orang-orang pasti yang gagah-gagah, bahkan Samuel aja ketipu, betul? Ya. Samuel mengukur dari kemampuan berpikir manusia. Wah, kalau raja nih pasti yang biasa perang nih. Badannya gede, karena raja itu kan panglima perang juga kalau di zaman dulu, ya, harus berani berdiri paling depan. Ini perawakannya kayaknya cocoknya yang ini nih, si Eliab nih kayaknya nih. Kata Tuhan, bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Amin. Allah tidak pernah mengukur orang-orang yang dikasihinya
dengan kondisi fisiknya, dengan segala keterbatasannya. Allah nggak lihat itu. Justru Allah suka saat kita menyadari keterbatasan kita. Allah suka saat kita menyadari ketidakmampuan kita. Artinya kita akan memberikan ruang untuk Allah bekerja. Ruang untuk mujizat Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Ruang untuk Dia bisa menyatakan, akulah Allah yang dapat kau andalkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. 1 Samuel, bahkan Saul pun, dia diomelin kakak-kakaknya ya. Si Daud ini diomelin kakak-kakaknya, disuruh pulang. Ngapain sih kesini-sini anak kecil gitu ya. Urusin tuh kambing domba, lu tinggalin sama siapa itu? Ntar pada hilang gitu ya, diremehin. Lalu Saul pun juga di 1 Samuel 17 ayat 33, coba kita buka sama-sama. 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, apa? Tidak mungkin, artinya mustahil engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Ya, untuk melawan dia. Sebab apa? Engkau masih muda. Ini dia nih, si Goliat nih, sejak dari masa mudanya udah jadi prajurit. Tapi Daud pusing nggak? Enggak, gua nggak takut. Lu aja yang pada pakai baju zirah, pada pakai ketopong segala macam, pedang gede-gede, lu pada takut. Lu mau ngandelin siapa lagi? Ya, kasarnya nih kalau si Daud orang Betawi ngomongnya begitu ya. Lu mau ngandelin siapa? Ini ada gue nih, proyek uji coba. Ya. Dia buktikan bahwa itu semua nggak penting. Ya. Saat ini mungkin kita yang ada di tempat ini, maupun kita yang mengikuti ibadah dari rumah, kita punya Goliat dalam hidup kita. Belum lagi intimidasi dari Goliat kepada Daud. Siapa nih? Anjing mati ya? Istilahnya dia. Siapa nih anjing mati nih? Datang sama gua, tentara yang berpengalaman cuma pakai tongkat doang. Gitu. Ya, diremehin. Seringkali kita berhadapan dengan Goliat di dalam hidup kita. Siapa Goliat itu? Orang yang meremehkan kita. Orang yang mengatakan bahwa kita tidak mampu. Ya. Kita seringkali saat mungkin sedang mencapai satu impian, kita butuh orang-orang yang memotivasi kita. Tapi yang kita temui, bahkan mungkin ya orang-orang terdekat kita, nggak mungkin lah. Janganlah, gak usah, susah, gak mungkin bisa, percuma Lil, lu percaya sama gua. Ya. Seringkali hal-hal seperti itu berusaha untuk menahan langkah maju kita. Membuat kita lupa bahwa kita punya Allah yang berkuasa. Allah yang bergerak, bekerja di dalam dimensi kemustahilan. Allah kita spesialis mujizat. Amin saudara. Jadi kalau dia bukan spesialis mujizat, dia bukan Allah. Dia sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Apa yang paling berat kita alami, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mungkin. Ada dari antara kita yang sedang mencari pekerjaan tapi belum dapat. Dan kita mulai menyerah, kita mulai putus harap. Ada yang mungkin menghadapi sakit penyakit, sudah bertahun-tahun sakit penyakit kita tidak kunjung sembuh. Dan kita sudah mulai menyerah. Menyerah bukan berserah. Menyerah tuh pengen mati saudara. Tapi kalau berserah, dia lihat pengharapan. Dia tahu kepada siapa dia percaya.
Jadi berserah Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Ya. Ada yang mungkin sedang mengalami kesulitan di dalam usaha. Omset nggak naik-naik, penjualan makin menurun. Ya. Kita udah bingung, pengeluaran jalan terus. Ya. Pemasukan sedikit, pengeluaran makin banyak. Ada yang mungkin bingung, anak-anak muda, kayaknya aku nggak mungkin kuliah. Kayaknya aku nggak bisa kuliah. Setelah kuliah, bingung lagi, nyari kerja. Ya. Setiap kita pasti punya pergumulan. Nggak mungkin kalau kita nggak punya pergumulan. Tapi saya nggak tahu, yang nggak bisa saya pastikan, apakah setiap kita punya pengharapan yang sama. Karena itu tergantung dengan kondisi kita masing-masing. Kondisi iman kita masing-masing. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita punya Allah yang bekerja di atas segala kemustahilan. Tapi firman Tuhan juga katakan bahwa orang-orang percaya pun mampu melakukan segala hal-hal yang mustahil kalau ia percaya. Jadi apa yang dituntut dari kita? Iman untuk percaya dan iman untuk bertindak. Daud sebagai contoh yang paling mantep lah pokoknya ya. Daud ini, kisah Daud ini, perjalanan, bayangin dari seorang gembala bisa jadi panglima perang, ya. Dari panglima perang bisa diurapi lagi jadi raja, ya. Bahkan dia dikatakan orang yang dikasihi Tuhan. Daud nggak peduli sama outfit tahu ya? Dia disuruh Saul kan pakai apa? Baju perang, bawa pedang yang gede. Aduh, dalam hati dia nggak penting beginian gitu ya, nggak penting. Seringkali kita manusia musingin hal-hal yang tampak dari luar. Orang punya gadget ini kita pengen, orang penampilannya begini kita pengen, padahal nggak penting Bapak Ibu Saudara. Ya, percuma tiap hari keluar keluar rumah rapi, pakai dasi, jas segala macam. Tapi di kantor nggak bisa kerja, percuma saudara. Kita nggak setia sama pekerjaan kita, percuma. Semuanya itu, outfit nggak penting. Apalagi kalau urusan sama pimpinan, ya, urusan sama pimpinan, yang dia pentingin adalah kerjaan lu bagus, kerjaan lu selesai, ya, lu setia, bisa dipercaya, kerja lu lama. Ya. Jadi kita harus jangan miss fokus Bapak Ibu Saudara. Kita percaya. Keluaran 4 ayat 1 sampai 3. Coba kita lihat. Ini ayat terakhir. Percayalah dengan apa yang ada pada kita. Amin Saudara. Kita jangan pikirin apa yang gak ada sama kita. Apa yang gak bisa kita kerjakan. Kita gak akan pernah puas dengan keadaan kita. Kita gak akan pernah puas dengan berkat-berkat Tuhan. Karena kita selalu lihat orang lain jadi ukuran. Ya, bukan apa yang ada pada kita. Tuhan bisa pakai segala sesuatu apa yang ada pada kita. Segala keterbatasan kita biar bisa Tuhan ubahkan menjadi alat, menjadi sarana untuk kita menggapai hal-hal yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Ya, dia kan bilang dia nggak bisa ngomong, ya, dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Gitu, ya. Tuhan berfirman kepadanya, apa? Apakah yang di tanganmu itu? Tuhan bilang sama Musa. Tuhan nggak bilang, coba lu punya ini ya. Di sana ada ini nih, tuh punyanya si Harun tuh, coba lu ambil dulu. Enggak. Apa yang ada di tanganmu? Sekarang nih, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Lemparin itu ke tanah. Ketika dilemparkan ke tanah, maka jadi ular.
Dari tongkat Tuhan bisa kerjakan hal-hal yang mustahil. Dan hal ini menjawab segala keraguan Musa. Ya, wah, oke lah Tuhan, oke. Tuhan suruh ambil buntutnya jadi tongkat lagi. Jadi jangan pernah remehkan apa yang ada pada kita saat ini. Amin saudara. Mungkin orang tua kita atau anak kita punya, mohon maaf, level iman yang masih di bawah kita. Kita kuatkan dia. Ma, Pa, tenang aja. Aku percaya kok Tuhan luar biasa. Kalau aku mau lakukan ini, aku percaya Tuhan pasti bisa wujudkan impian kita, impian saya. Mama gak usah takut, Mama gak usah khawatir. Lihat aja, Tuhan pasti bekerja. Dek, Nak, Mama mungkin miskin, Papa mungkin gak punya apa-apa. Tapi Papa dan Mama punya Tuhan yang luar biasa. Dede harus percaya, ya, jangan lihat keadaan kita. Semangat terus, setia, lakukan dari hal-hal yang kecil. Tuhan pasti bekerja. Ya, Tuhan gak cari apa yang gak ada pada kita. Tuhan tanya, saat ini ada apa? Kamu punya apa? Ada apa? Aku cuma punya ini Tuhan. Jangan ngomong cuma. Aku punya ini Tuhan. Dan punya Allah yang besar. Amin. Maka segala sesuatu yang mustahil pasti akan terjadi. Ya. Siapa sangka Grand Mall cikal bakalnya dulu Duta Keranji. Cuma dari rumah ibadah sekolah minggu, ya, bisa beribadah, menjangkau jiwa di tempat ini. Punya alat musik yang luar biasa. Dulu gak punya alat musik, Tuhan kirimin, Tuhan bangkitin anak-anak muda yang luar biasa. Ya. Dulu drum nganggur, Igo tergerak, Tuhan kasih kemampuan. Apalagi live streaming, Pak William luar biasa, Pak Manto luar biasa, sound system semuanya sedikit demi sedikit setia. Ya, saat kita setia melakukan bagian kita, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja. Ya, sebesar apa kita nggak tahu, biar Dia yang bekerja. Amin saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan batasi apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Jangan batasi apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau punya impian, bawa kepada Tuhan. Punya impian, punya kerinduan, bawa kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya, amin. Buat firman Tuhan. Kita angkat pujian yang tadi. Sebelum firman, tadi yang sebelum firman aja. Mari renungkan firman Tuhan. Kalau kau sudah percaya bahwa Dia sanggup bekerja di dalam segala kemustahilan, mari WL dan singer nyanyikan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, Bangkitkan dirimu untuk ku percaya menang saat kau bertindak, bahwa engkau pun sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. hidupku hanya Saat Tuhan ditentukan ada beserta dengan engkau. oleh perkataan. Yes, hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan, dan kami percaya itu. Ku aman Amin. karena kau menjaga. Yang sakit, Ku kuat jangan putus harap. karena kau Tetap percaya, menopang. tetap andalkan Tuhan. Hidup Mulai bertindak, hidup hanya sehat, ditentukan lakukan hal-hal yang baik.
oleh tetap bergerak, tetap beraktivitas, tetap berusaha, berolahraga. bagi Tuhan Jangan pernah menyerah dengan keadaan kita, ada yang mustahil, kondisi ekonomi kita, bagi Tuhan kondisi keterbatasan kita. ada yang tak Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Haleluya. disediakan bagi Mari saya mengundang setiap kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan. diangkat dan dipulihkan. Angkat pujian ini dengan iman kita dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, Amin, kami percaya Tuhan. ku menang Yes. saat kau bertindak. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan Katakan dengan iman. oleh perkataan. Bukan perkataan orang lain Tuhan. Terima kasih perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Jangan mau lagi hidup kita ditentukan oleh perkataan orang lain. Karena kau Dia mengasihi kita. Dia selalu percaya hidupku bahwa kita sanggup hanya saat kita ditentukan menyerahkan seluruh kehidupan kita oleh kepada-Nya. kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari setiap kita yang punya pergumulan, angkat tangan kita, akui di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan Mulai naikkan doa-doa di dalam hatimu. Mulai percaya bagi Tuhan Dia sanggup, Dia sanggup. ada yang Haleluya. mujizatnya Kau melihat setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan Tuhan. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada yang Kami mustahil. mengangkat tangan kami, Bagi kami Tuhan mengangkat iman kami ada yang Tuhan di tak hadapan-Mu. mungkin. Mujizatnya Yes, jalan terbuka, disediakan jalan-jalan terbuka. bagiku. Oh, segala pintu-pintu yang tertutup terbuka. Dan Angkat lagi pujian ini dipulihkannya. berulang-ulang. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang Segala keterbatasan dihancurkan. Tembok-tembok ketidakpercayaan ada yang dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Perkataan-perkataan negatif dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan mari sembah Dia. Pulihkannya. Mari mulai menyembah Dia. Mulai naikkan syukur di hadapannya. Percaya bahwa Engkau telah menerimanya di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan. Segala jalan-jalan yang tertutup sudah dibukakan. Segala pintu-pintu yang tertutup sudah dibukakan bagi kami. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau baik. Haleluya. Saat ini telah terbentang jalan untuk kami jalani ya Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan.
Daud Tuhan, Engkau mengangkatnya, Engkau melakukan hal-hal di dalam kehidupannya Tuhan. Olehnya kami percaya Tuhan, apa yang ada pada kami persembahkan kepadamu. Apa yang ada pada kami percaya Engkau sanggup menggunakannya Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami, mengatasi segala kemustahilan, ketidakmungkinan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat segala pertolongan-Mu, buat kuasa-Mu, mujizat-Mu, segala apa yang telah dan pernah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau juga akan terus mengerjakannya lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, tiada yang seperti-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bekerjalah lebih lagi di dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Bekerjalah lebih lagi di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Thank you Jesus. masih banyak hal-hal yang lebih besar lagi Tuhan. Amin. Di depan, yang terbaik masih akan datang dalam hidup kami Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan. Yes. Kami Terima kasih, percaya Yesus. Engkau sedang kerjakan saat ini. Amin. Oh, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Biar iman kami Yes. boleh berjalan beriring Amin. Tuhan. Berjalan semakin maju, Amin. berjalan semakin maju Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh, raba-raba bersyukur. Bersyukur buat firman-Mu. Roh Kudus bekerja lebih lagi, menerjemahkan di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Menjadi rema di dalam hati dan pikiran kami. Amin. Saat kami mulai lengah, saat kami mulai lemah, saat kami mulai tidak percaya lagi, Tuhan ingatkan kami akan firman-Mu. Ingatkan kami lagi akan firman-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami goyah. Jangan biarkan kami menjadi tidak percaya Tuhan. Tolong kami yang kurang percaya ini Tuhan. Tolong kami, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami terima firman-Mu, kami terima kuasa-Mu, kami terima jawaban-jawaban atas doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan terima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Peter Chandra untuk pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak selanjutnya. Baik, pengumuman pada hari ini yang pertama, jadwal puasa diingatkan kembali dimulai pada setiap hari Selasa jam 10 malam dan buka puasa hari Rabu jam 12 siang. Kemudian di hari Rabu tersebut tanggal 17 November kita akan kembali mengadakan komsel dimulai jam 7.30 malam.
Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Komsel dan ingin ikut, mohon dapat segera menghubungi ketua Komsel masing-masing supaya bisa diatur jadwal ikut Komselnya ya. Di hari Kamis tanggal 18 November ada ibadah doa jam 7.30 juga. Kemudian diingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau kolekte dapat memasukkan ke dalam amplop putih dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak di belakang. Atau bisa juga melalui transfer ke rekening BCA yang sudah tercantum. Oh, hari ini nggak tercantum ya? Oke, nanti bisa minta nomor rekeningnya ke Ibu Trivena atau Ibu Febrianti. Kemudian hari Sabtu 20 November ada ibadah YOC online jam 5 sore. Jadi kepada remaja-remaja yang berusia muda silakan untuk bergabung. Kemudian setiap hari Minggu ada ibadah sekolah minggu online. Untuk bergabung bisa menghubungi Ibu Suti. Dan dalam rangka menyambut Natal dimohon untuk setiap Komsel membuat video ucapan selamat Natal sekreatif mungkin. Durasinya kemarin berapa menit ya, saya lupa tuh kemarin. Berapa? 30 detik, ya, maksimum 30 detik. Nah, kemudian bagi jemaat yang ingin juga membuat video ucapan selamat Natal, juga bisa menyiapkan dan mengirimkan videonya kepada Bapak Virgo. Paling lambat akhir November 2021. Jadi tanggal 30 November ya terakhir. Kemudian hari ini, minggu ini ada yang berulang tahun. Yang pertama Ibu Umi, tanggal 11 November. Nanti salam ya buat ke Ibu Umi. Kemudian hari ini Saudari Erika Putri Patricia. Silahkan Erika. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Udah. Ya. Erika ada yang mau disampaikan? Terima kasih atas ucapan dan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Erika ulang tahun yang ke-19, masih kecil ya. Kalau dibandingin saya, ya Tuhan akan memberkati kehidupan Erika terus tetap setia melayani Tuhan dan beribadah bersama Tuhan. Oke, kita akan bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk semua anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang Engkau sampaikan pada hari ini. Kalau kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan, untuk tetap kuat, tetap beriman kepadamu, berharap kepadamu. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang berkuasa dan mampu melakukan ketidakmustahilan ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, Kamu mau menyerahkan seluruh aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau saja yang bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami. Dan biar ya Tuhan kehendak-Mu saja yang jadi dalam hidup kami. Kalau ada hal-hal ya Tuhan yang harus diluruskan di dalam kehidupan kami, ajar kami untuk dapat mengerti. Dan ajar kami Tuhan untuk mau mentaati firman-Mu, meresponi firman-Mu ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Peter yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Allah memberkati dia, memberikan hikmat akal budi yang dari surgawi lebih lagi kepadanya ya Tuhan, supaya dia dapat menangkap visi dan kehendak-Mu ya Tuhan di dalam pelayanannya ya Tuhan, dan dia boleh makin menjadi berkat dimanapun dia berada. Tuhan turut campur di dalam segala yang dibutuhkannya. Tuhan turut campur juga di dalam seluruh kehidupan keluarganya, anak dan istrinya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kami semua satu persatu. Allah kiranya melawat kami semua ya Tuhan. Kau tahu pergumulan kami. Bagi yang sakit Allah kiranya Engkau jamah, Kau sembuhkan, berikan kesembuhan, berikan kekuatan ya Tuhan yang datangnya dari-Mu. Dan terutama Tuhan berikan pengharapan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami ya Tuhan.
Kami berdoa juga Tuhan, bagi kami yang mungkin mengalami pergumulan di dalam masalah pekerjaan atau masalah ekonomi, Tuhan tolong buka jalan turut campur di dalam perkara ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengerti jalan-jalan yang Engkau sudah bukakan kepada kami dan mau meresponinya ya Tuhan. Kalau ada ya Tuhan kekeras kepalaan kami atau kebodohan kami, Tuhan angkat semua itu. Ajar kami Tuhan untuk lebih peka terhadap suara-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan, Engkau mau ajar kami untuk dapat mengelola keuangan kami dengan sebaik-baiknya. Sehingga Tuhan, kami boleh dapat senantiasa dicukupkan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan. Dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk segala permasalahan hidup kami. Allah tahu segala keinginan hati kami. Allah tahu yang terbaik bagi kami. Biarlah semua terjadi seturut kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan turut campur ya Tuhan di dalam segala program-program dan rancangan-rancangan kami. Biar semuanya itu ya Tuhan boleh seturut kehendak-Mu saja. Kau jamah dan kuasai, berikan kekuatan baik jasmani dan rohani kepada Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Tony Tanu Wijaya, kemudian juga Bapak Suprayitno sebagai Wakil Gembala Sidang. Tuhan jamah mereka semua ya Tuhan, berikan kesatuan hati dan berikan kemampuan bagi mereka supaya dapat memimpin kami semua ya Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, kalau saat-saat ini sudah mulai musim hujan, Tuhan kalau boleh kami meminta kiranya Engkau tolong supaya menjauhkan bahaya banjir dari tempat-tempat tinggal kami dan juga segala bencana-bencana lain. Biar Kau juga mau jauhkan kami dari segala sakit penyakit, segala macam virus ya Tuhan. Dan biar Engkau berikan kesehatan senantiasa bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami semuanya di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami juga bersyukur kalau gereja Tuhan pada tanggal 9 September 9 November yang lalu berulang tahun gereja pusat kami ke-52 tahun, dan hari ini gereja di Rawamangun merayakan hari ulang tahun. Biarlah terus Tuhan penyertaan Tuhan atas gereja kami, seperti Tuhan sudah memulai dan sampai hari ini Tuhan sudah menolong gereja kami. Kami bersyukur dan kami menyerahkan di hari, di tahun, di bulan, di tahun berikutnya penyertaan Tuhan terus bagi gereja pusat kami di GBI Rawamangun. Dipakai Tuhan untuk terus menjangkau jiwa, untuk mendewasakan jiwa, untuk menjadi mempelai Kristus. Pakailah para pemimpin kami, gembala kami, Bapak Pendeta Budi Prayitno, juga seluruh tim kepemimpinan yang ada. Biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan memakai lebih dan lebih lagi, mempercayakan perkara-perkara yang lebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini mari kita angkat kedua tangan kita, baik saudara yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Hari ini percayalah ada Tuhan yang akan memberkati hidup kita, yang memberikan kebaikan, bahkan membuat hidup kita menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, beserta pengurapan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kekal. Terimalah berkat ini dan bagikanlah berkat ini kepada setiap orang yang kita temui di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.